Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wadur Fala Nugroho, NIM 211340194, kelas 3E, jurusan BKI, Bimbingan Bahasa Islam, Fakultas Dakwah, dan MK atau mata kuliah Psikologi Kepribadian. Nah, di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan teori yang berjudul kebutuhan hierarki Abraham Maslow. Oke, Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Maslow meyakini bahwa aktualisasi diri merupakan wahana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang utuh. Setiap manusia memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang darinya manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Kita beranjak ke biografi singkat Abraham Maslow. Nah, Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Abraham Maslow merupakan salah satu tokoh dalam dunia psikologi berkebangsaan Amerika Serikat. Ia merupakan anak tertua pasangan suami istri bernama Samuel Maslow dan Rose Skilowski yang merupakan imigran Yahudi yang beralih ke Amerika Serikat dalam rangka untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Maslow kecil merupakan pribadi yang berada dalam tekanan, baik dalam keluarganya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Salah satu teori yang paling terkenalnya ialah teori humanistik dan aktualisasi diri. Ia meninggal pada 8 Juni 1970. Nah, kita beranjak atau beralih ke manusia dalam pandangan Abraham Maslow. Setiap manusia memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang darinya manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Psikologi humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi-potensi dalam dirinya untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri. Hal ini menggambarkan bahwa manusia baru dapat mengalami puncak pengalamannya saat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun sekitarnya. Dalam pandangan Maslow, manusia yang mengaktualisasikan dirinya dapat memiliki banyak puncak dari pengalaman dibandingkan manusia yang kurang mengaktualisasi dirinya. Nah, kita beranjak ke konsep utama teori hierarki kebutuhan. Kebutuhan hierarki ada 5 diantaranya, yaitu kebutuhan fisiologis. Apa sih kebutuhan fisiologis? Yaitu kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan tubuh manusia dan rasa nyamannya, seperti misalnya kebutuhan makan, minum, tempat bernaung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan manusia akan perasaan nyaman dan aman bagi dirinya sendiri yang diharapkan datang dari lingkungannya, seperti misalnya perhatian yang adil dalam keluarga, persamaan hak dan kewajiban, lingkungan yang aman, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, seperti diakui dalam pertemanan, diperlakukan sama dalam kelompok, diberikan peran dalam berpartisipasi, dan lain sebagainya. Yang keempat itu kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang terkait dengan tuntutan psikis individu yang harus dipenuhi, seperti misalnya dicintai, dikasihi, dipercayai, dihargai, dipuji, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang paling tinggi dalam kehidupan individu yang meliputi kemampuan yang utuh dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan potensi diri secara proporsional
seperti misalnya kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu menghadapi permasalahan, bersikap toleransi terhadap perbedaan, dan lain sebagainya. Kita beranjak ke penerapan teori hierarki kebutuhan terhadap konseling. Nah, dalam penerapannya, menurut Maslow, teori hierarki kebutuhan pada konseling adalah pada kebutuhan dihargai atau kebutuhan sosial gitu ya. Pada proses konseling masih sulit diterapkan tentang problematika klien untuk ingin dihargai, dicintai, diperlakukan setara, mendapatkan keadilan dikarenakan juga tujuan klien pun untuk bisa mengentaskan masalah dengan memperoleh berbagai alternatif solusi. Di sini, kebutuhan hierarki penghargaan membantu klien untuk diarahkan pada proses interpersonal yang hangat dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, klien memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhan akan rasa cinta, memperoleh rasa percaya diri, dan penghargaan diri sendiri. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.